di Kota Ambon. Jadi hari ini teman-teman dikumpulkan dalam rangkaian kegiatan Dembres. Kalau sebelumnya teman-teman juga sudah terlibat dalam beberapa kali kegiatan Dembres, ada pelatihan bersama Bawaslu terkait pemilu, kemudian dengan KPU terkait pemilu juga, dan ini kita masih dalam rangkaian yang sama menjelang pemilu. Kita akan ada dalam dialog interaktif, dan hari ini sudah ada punya kakak Beni Ritiau. Katupannya saya kakak Beni. Oke. Jadi kakak Beni ini akademisi, teman-teman. Mungkin ada yang sudah kenal dengan kakak Beni sudah beberapa kali kalau ikut Dembres dari 2021-2022. Sudah tidak asing lagi dengan kakak Beni. Bagi teman-teman yang baru, kakak Beni ini sudah sering bersama-sama dengan teman-teman di Dembres, dengan mitra-mitra Dembres, dengan teman-teman koalisi keagamaan dan pendidikan. Oke, jadi perkenalan singkat dengan kakak Beni. Nanti kita akan ada dalam dialog interaktif. Teman-teman diharapkan untuk bisa aktif dan berpartisipasi. Aktifnya teman-teman untuk menggali apa sih sebenarnya peran pemuda dalam menciptakan ini, untuk mempromosikan ini, mewujudkan pemilu yang bersih, yang jujur dan adil. Oke. Kita dulu jawab apa? Ya. Keagamaan dan pendidikan. Oke, jadi perkenalan singkat dengan kakak Beni. Nanti kita akan ada dalam dialog interaktif. Teman-teman diharapkan untuk bisa aktif dan berpartisipasi. Aktifnya teman-teman untuk menggali apa sih sebenarnya peran pemuda dalam menciptakan ini, untuk mempromosikan ini, mewujudkan pemilu yang bersih, yang jujur dan adil. Oke. Kita dulu jawab apa? Ya. Kader pengawas partisipatif di sini. Jadi mereka datang dengan berbagai latar belakang. Kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan dengan keragaman latar belakang kita untuk peran kita apa sih dalam mewujudkan pemilu yang bersih, jujur dan adil sebagaimana yang kita inginkan? Mungkin Kak Beni boleh menjawab. Terima kasih Kak Galuna. Mungkin tadi sudah diperkenalkan secara singkat. Selamat siang teman-teman. Pagi menjelang siang teman-teman. Mungkin kita langsung saja menjawab kira-kira. Tadi sedikit diintroduksi bahwa teman-teman datang dengan beragam isu. Teman-teman datang dengan beragam isu dan asalnya itu dari beragam komunitas. Nah, sebetulnya itu jadi poin yang sangat memperkuat. Sebab begini, diskurs utama dalam kepemiluan itu tidak hanya soal prosedur untuk datang memilih, tetapi yang paling substansi dari situ yakni penguatan komunitas sipil. Sebab pemilu itu dia akan niscaya menghasilkan yang jujur, bersih dan adil apabila komunitas sipilnya itu juga diperkuat. Dengan kata lain, kita optimis bahwa pemilu itu mestinya menjadi momentum untuk teman-teman bertransformasi menjadi subjek politik yang masing-masing darinya, misalnya masing-masing dari teman-teman datang dengan keberagaman isu, dan isu-isu itu nantinya bakalan dieksplorasi. Nah, salah satu poin yang sebetulnya saya titik beratkan yakni bisakah kita beralih dari wacana pemilu yang tadi sekedar prosedur, datang ke TPS, memilih lalu selesai, tetapi kita lupa bahwa ada prinsip paling substansi dari pemilu yakni penguatan komunitas sipil. Dan penguatan komunitas sipil itu hanya bisa terjadi apabila masing-masing komunitas, kayak tadi ada yang datang dari mana tadi? Ragam ya, mungkin mahasiswa gitu ya,
teman-teman yang bergerak di isu gender misalnya, teman-teman yang bergerak di isu disabilitas misalnya, kesetaraan hak asasi misalnya, datang dengan masing-masing isu hendak memperjuangkan isunya lewat pemilu. Jadi kita optimis bahwa pemilu itu kerangka prosedur yang disediakan oleh demokrasi untuk memfasilitasi teman-teman bisa mewujudkan atau bahkan merealisasi isu yang akan teman-teman eksplorasi. Jadi bagi saya sebetulnya tadi apabila disebutkan teman-teman datang dari komunitas yang beragam, bukan hanya komunitas tapi juga. Oke teman-teman, jadi kalian ini kalau berarti teman-teman ini sebenarnya jadi kekuatan Ya. karena punya isu-isu yang beragam, latar belakang yang beragam, sebenarnya kan menjadi kekuatan untuk apa yang tadi kami sampaikan. Tapi ruang sipil seperti apa yang ideal sebenarnya untuk mewujudkan hal-hal ini, pemilu yang bersih, yang jujur dan adil ini tadi? Mustahil kita melahirkan ruang publik yang sifatnya setara sampai kapanpun itu. Kalau teman-teman berjalan di jalan raya atau bahkan pergi ke lapangan Merdeka misalnya, sembari membawa perasaan bahwa kita yang paling besar dan mayoritas, itu sampai kapanpun akan sangat mustahil untuk kita menciptakan ruang publik yang sifatnya setara. Sebab prinsipnya seperti tadi, ruang publik yang ideal atau public space yang ideal itu public space yang nihil dari prinsip untuk saling mempreteli, saling menegasi, saling menghilangkan, saling memarginalisasi, saling merendahkan maksudnya. Artinya semua punya hak yang sama. Kita ingin kembali ingatkan satu keyword utama tadi, yakni demokrasi itu memfasilitasi satu kata kunci yang sebetulnya sangat-sangat inklusif, yakni warga negara. Tidak peduli you agamanya apa, saya peduli ahli sukunya apa, mau itu suku Ambon yang paling mayoritas ke, mau itu agama Islam atau Kristen ke, tapi kalau prinsipnya you warga negara, maka prinsipnya akan tetap dilihat sama. Nah, jadi itu semacam upaya untuk merefresh kembali wacana publik untuk kita bersama-sama berupaya untuk menghasilkan ruang publik yang setara tadi. Dan bagi kita itu ruang publik ideal. Jadi gitu, ruang publik tanpa pretensi untuk saling menegasi. Jadi kira-kira begitu. Jadikan hanya prosedural saja, tapi ada hal substansial yang harus kita lihat, kita tinjau. Nah, sebagai teman-teman yang berkomunitas dan berorganisasi, bergerak di masyarakat sipil, kira-kira hal-hal apa sih yang harus kamu lakukan dalam komunitas, dalam berkomunitas lah? Bagaimana sih sebenarnya kiat-kiat atau langkah-langkah apa, ide-ide apa yang harus kita lakukan untuk mewujudkan itu, untuk kita bisa sama-sama melihat itu dari komunitas yang kita punya kali ini. Oke. Ini sekaligus untuk menjawab itu, teman-teman. Dalam politik itu ada satu istilah floating mass. Floating mass itu artinya massa mengambang. Yang dimaksudkan massa mengambang itu artinya massa yang bisa dipreteli kapanpun, dia hadir dalam pemilu tanpa isu, tanpa wacana yang hendak dia bawa. Apa kira-kira floating mass? Maksudnya, apa kira-kira konsekuensi dari floating mass? Floating mass itu sekedar digunakan untuk anggaplah semacam menjadi apa ya? Semacam menjadi apa ya? Ukuran yang sifatnya statistik lah. Jadi gini, teman-teman tuh sekedar dilihat angka statistiknya saja. Warga negara tuh sekedar dilihat sebagai angka gitu. Nah, konsekuensi dari floating mass itu begitu. Maksud kita yakni kita berupaya untuk menghindari supaya warga negara terhindar dari floating mass dengan cara masing-masing dari kita tuh berupaya untuk menggarap isu. Nah, menggarap isu itu tidak dengan sendirinya datang, maksudnya digarap dengan sendiri gitu. Kita juga mesti memastikan bahwa orang-orang yang kita pilih ini dia terkoneksi tidak dengan isu yang hendak kita garap gitu. Jangan sampai kita setengah mati garap isu. Misalnya ada teman-teman yang setiap hari mengadvokasi isu soal pembabatan hutan adat misalnya, tetapi
oke, secara kolektif itu digarap di dalam komunitas adat, tetapi ketika dikonversi ke dalam politik, mereka cenderung salah memilih misalnya. Salah memilih maksudnya memilih orang yang nantinya ketika duduk di DPR misalnya, justru tidak terkoneksi dengan isu yang mereka garap gitu. Nah, maksud beta yakni, bisakah isu yang teman-teman garap misalnya, apapun itu, mau disabilitas atau bahkan isu-isu kayak tadi komunitas adat, masyarakat adat, seperti yang kemarin baru diskusikan tuh yang kasus apa yang disiaran Sabuai kan, kalau misalnya Sabuai misalnya, bisakah itu digarap sembari memikirkan koneksivitas isu itu atau bahkan komunitas sipil itu dengan siapa yang nantinya bakalan terpilih, gitu, supaya ketika misalnya dia terpilih, misalnya ketika dia terpilih melalui kerangka pemilu yang sifatnya prosedural tadi, dia sepenuhnya terkoneksi dengan isu yang teman-teman garap. Nah, upaya untuk menghasilkan pemilu yang substantif seperti itu datang dengan tujuan untuk mengkoneksikan isu yang hendak teman-teman garap dengan siapa yang nantinya terpilih. Jadi gitu. Jadi itu semacam upaya untuk menjalin kekuatan sipil dan juga kekuatan yang ada di parlemen. Kita rasa pemilu itu menjadi sarana paling berkualitas untuk bersama-sama kita menghasilkan model perubahan yang sifatnya kualitatif, bukan kuantitatif, sifatnya kualitatif tadi. Ini semacam kegagalan kita juga, bahkan bukan hanya di level Maluku, tapi untuk seluruh Indonesia. Ada satu kegagalan yang for kita sangat fatal. Fatalnya begini, sebagian besar dari kita merasa bahwa hak politik itu hanya terjadi ketika pemilu. Padahal hak politik itu mesti diaktifasi tiap saat. Tiap saat itu maksudnya begini, inti dari pemilu itu dia menghasilkan pemimpin. Nah, tugas kita sebetulnya setelah pemilu itu apa selanjutnya? Sialnya kita sekedar memilih, tetapi tidak sepenuhnya mengawal apa yang kita pilih. Jadi prinsipnya tadi satu, soal koneksivitas antara teman-teman komunitas sipil dan juga parlemen itu, supaya menjaring kekuatan lintas sektor. Itu yang pertama. Dan yang kedua, aktivasi hak politik pasca pemilu, tidak hanya pada saat pemilu, supaya kewenangan untuk mengawasi kerja-kerja parlemen, misalnya kerja-kerja pemimpin di politik misalnya, itu tidak hanya ada saat pemilu saja, tapi pasca pemilu juga kita sepenuhnya mengawasi. Itu semacam kerangka taktis yang sepertinya bisa kita buat untuk menghasilkan pemilu yang sifatnya substantif tadi. Jadi gitu sih. Nah, jadi itu teman-teman, kita berharap juga bahwa kondisi idealis yang seperti itu bisa terwujud perlahan-lahan, teman-teman. Bahwa teman-teman di sini adalah agen transformasi itu sendiri sebenarnya untuk mewujudkan idealisme itu. Oke. Kemudian KBI, berarti sebenarnya pemilu itu sebenarnya suatu proses yang seperti apa yang harus teman-teman ini pahami selain yang tadi yang substansial. Kemudian ada hal apa saja sebenarnya yang di pemilu yang sebenarnya tidak kita lihat kalau tidak masuk secara lebih dalam gitu kali ini. Jadi terkait pemilu ini untuk teman-teman muda. Karena kalau kita bicara soal pemilu bersih, jujur dan adil, yang pertama pasti di pikiran kita anti politik sara, ujaran kebencian dan hoax. Tapi sebenarnya ada tidak, maksudnya hal-hal lain yang di luar itu terkait pemilu ini. Iya, yang rentan. Oke. Kalau bicara mungkin menarik kalau terus baca cari tahu apa saja kerentanan pemilu,
Sejauh ini sifatnya normatif ya, akan teman-teman temukan kerentanan pemilu. 1. Misinformasi. 2. Hoax. 3. Money politik. 4. SARA. 5. Hate speech. 6. Apalagi teman-teman? Apalagi? Black campaign. Apalagi? Politik identitas. Politik identitas. Nah, politik identitas itu masih bisa diperdebatkan itu. Apalagi selain itu? Sudah itu saja. Sejauh ini kalau seandainya ketemu searching di Google, kerentanan indikator yang dilihat sebagai bagian paling rentan dari pemilu adalah yang tadi ketemu sebutkan banyak-banyak. Tetapi teman-teman jangan pernah lupa, kita sepakat tadi ada satu hal yang sebetulnya rentan dari dulu hingga sekarang, tapi sih pernah disadari. Rentannya itu begini, bagaimana cara jelaskan, kasih contoh. Ini di dalam ruangan ini ada yang hidup di zaman Soeharto kasihnya. Sih ada kayaknya, rata-rata kayaknya pasca Soeharto semua. Ada. Oke. Ini sebetulnya kerentanan titipan dari era Orde Baru dibawa hingga pasca reformasi dan hingga saat ini. Dulu ketika zaman era Orde Baru, satu suara, teman-teman masih ingat istilah one man one vote, satu orang satu suara. Sekarang coba katung interaktif. Menurut teman-teman, untuk menghasilkan karakteristik politik atau demokrasi yang transformatif, yang bisa menghasilkan perubahan atau yang bisa menggarap isu komunitas, one man one vote itu cukup atau tidak? Satu orang satu suara cukup. Oke, sekarang coba ketemu buka pelan-pelan. Teman-teman jangan pernah lupakan satu hal begini. Politik itu, ketika sesuatu disebut politik, beda pakai kosakata dasar. Sesuatu disebut politik apabila transaksinya lebih dari satu orang, relasinya lebih dari satu orang. Itu satu. Yang kedua, teman-teman jangan pernah lupa, politik dan demokrasi, politik itu substansi dari demokrasi, dan demokrasi itu substansinya demos. Demos itu artinya rakyat, warga negara, warga komunitas. Atau hampir lupa bahwa ada satu kategori yang sejauh ini dicerabut dari unsur politik itu, atau bahkan kepemiluan, yakni soal komunitas tadi. Atau cenderung menganggap bahwa urusan memilih itu adalah urusan individu. Padahal kata lupa ada hak komunitas juga di situ. Hak komunitas itu maksudnya begini. Coba bayangkan teman-teman yang selama ini bersuara tentang kesetaraan gender, dong menitipkan harapan pada masing-masing anggota komunitas untuk pergi ke TPS lalu memilih orang yang bisa sepenuhnya memperjuangkan hak komunitas. Itu politik berbasis komunitas, bukan politik berbasis individu tuh. Nah, diskurs semacam itu yang tampaknya perlu atau refresh, bahwa politik itu tidak hanya urusan individu, politik itu substansinya urusan komunitas. Beta memperjuangkan apa, isu apa yang hendak beta advokasi, beta pengkomunikasi itu komunitasnya apa, isu yang hendak beta dan beta teman-teman komunitas perjuangkan itu apa, lalu kita berjuang bersama masuk ke pemilu. Pengalaman begitu kayak, jadi tiap pemilu
kita tuh masih mengalami yang itu mau pilih siapa begitu. Nah, tadi kita sudah jelaskan panjang lebar. Kita garis bawah di sini kayak kaitan komunitas sipil sama calon pemimpin. Kata mesti bagaimana kita masih belum kalau misalnya ini karena yang tadi itu begitu kayak yang nggak tahu lihat itu yang di spanduk orang-orang itu tapi gimana ya? Kadang-kadang sih ada di situ atau sih masuk kita punya dapil kayak gitu-gitu. Nah, kita yang muncul ini nama-nama asing kita sih mana kenal, bagaimana caranya kenal orang itu, bagaimana kita bisa tahu dia ini fokus di perlindungan anak, bisa jadi kita bilang sama ya berarti kita pilih orang yang mesti fokus di literasi, orang kata pilih literasi, misalnya kayak gitu kan? Iya, jadi mesti bagaimana begitu ada tips apa begitu lah, atau bisa datang, kalau bisa untuk mengenali apa pun calon pembawa amanah ini, kita pasti kenal orang. Nah ada satu pengalaman, kita teman-teman cuma kenalan tadi. Dia ceritanya dia mau memilih ini, dia dapil pasti jatuh batu merah. Terus dia bilang begini, Kak Rian, tolong kita jual satu berapa suara, dia cari berapa suara gitu. Lalu dia bilang ada satu suara kita kasih garis 250. Lalu dia bilang, kita kan sih kenal orang-orang di sana, Kak Rian dia yang kenal, jadi keren saja yang turun seperti gitu. Tapi memang dasarnya itu sih suka itu anak karena kita kerja sama dia, lalu dia nangani satu sekolah sering beres. Terus tapi kalau saya mau nangani orang banyak-banyak ini, dan saya satu sekolah sering bisa bagaimana orang banyak-banyak ini. Dan kita langsung bilang langsung dia bilang kemarin kok benci sama kalian. Saya mau kayak gitu. Dan kita sering suka sama dia ucapan itu. Dia bilang kata yang kenal orang di sana kan kakak, yang kita kan jadi ngapain kita turun gitu. Kata heran bagaimana orang-orang ini mau kenal musik mau dipilih gitu. Nah kayak gitu, jadi kayak pas mau pilih itu siapa begitu, dan pengalaman kayak yang orang-orang kita pilih pada akhirnya bikin kita kecewa. Ternyata kayak begini saya terus pilih dia loh, saya jaga nama itu. Ternyata kayak begini pemimpin yang sering banget. Ternyata kayak gitu, sing menjawab gitu. Tadinya kayak kita berusaha hati bilang pas kita lihat foto kayaknya kita percaya ini dia bisa bikin perubahan, tapi ternyata sama saja gitu. Saya nggak. Nah itu kan kayak gitu. Terima kasih. Terus kan Katong kan yang tadi sempat kami jelaskan yang menjadi acuannya Katong untuk memilih calon kan itu mesti Katong sudah mesti tahu isu-isu tentang kader-kader ini yang nanti dicalonkan yang nanti mau naik nih. Nah, tapi kalau situasinya isu-isunya yang Katong dapat nih yang calon-calon dia jadi nih kira-kira Katong pilih siapa itu kan otomatis kan saya mungkin kan pasti dalam daerah itu kan pasti kan ini paling bagus. Kita pasti kan dari sesuatu kubu dari yang lawannya pasti bilang jangan pilih dia sing baik. Nah, kayak gitu tuh. Nah, kira-kira bagaimana tuh kakak? Nah, mungkin itu saja. Terima kasih Ini kira-kira bisa mengakomodir saya. Tapi ternyata pada saat sudah ada di tempat tidak mampu eksekusi itu. Jadi memang kalau dibilang jadi palsu ya? bukan pengalaman, jadi mungkin asik apa yang kalau mau bayar. Jadi memang agak sulit kalau memang itu betul kalau mau orang yang itu betul orang yang benar-benar dia tergerak hati. Jadi kalau cuma buat kasih rekomendasi, kalau kemudian angka pada pertama jadi suara jadi mungkin ada sih giat-giat yang lain mungkin yang bisa kamu bawa untuk memperjuangkan isu-isu yang kamu bawa itu. Mungkin itu saja pertanyaan saya bisa. Nah, dari kakak punya penjelasan tadi bahwa hari ini kamu mau lihat background-nya dulu. Siapa yang nanti kamu pilih untuk bisa mengeksekusi kepentingan kita ke depan nanti. Tetapi ada beberapa kandidat yang background-nya itu berorganisasi. Kamu tahu, seorang aktivis itu saat berorganisasi itu idealisnya seperti apa. Tetapi saat dia dipertaruhkan di ruang-ruang seperti itu, dia melupakan dia punya idealis. Nah, itu menjadi persoalan. Sebenarnya lo ini orang yang beranjak dari organisasi, tetapi kenapa setelah dipilih
kita memilih dia dengan background yang begitu bagus, tetapi saat sudah duduk di kursi panasnya DPR, tidak mampu mengakomodasi apa yang menjadi kepentingan masyarakat. Bukan saja terkait individu. Nah itu satu. Kemarin saya ada diskusi dengan beberapa adik-adik dari Duta Genre. Nah Duta Genre itu kan bicara tentang stunting, bicara terkait tentang isu-isu seperti itu. Tetapi hari ini di kabupaten saya di Buk Selatan itu dari Pemda setempat tidak mengakomodasi untuk anggaran peserta genre dari Buk Selatan untuk mengikuti di tingkat provinsi. Dari anggaran daerah tidak dikeluarkan. Nah saya tanya kenapa demikian? Katanya dari daerahnya tidak mau keluar, padahal nanti anggarannya diganti di provinsi. Nah itu kan merupakan satu problem. Hari ini ngomong dia bupati di sana itu perempuan. Nah dia sudah barang tentu harus mengakomodasi setiap aspirasi setiap, apalagi ada putra putri negeri yang mau berkontestasi di kaca provinsi. Nah itu bisa go internasional, go nasional. Tetapi hari ini dari Pemda tidak memfasilitasi itu. Nah representasi dari politik tadi itu di mana? Seperti itu yang itu saya tanyakan. Nah mungkin ada penjelasan dan pencerahan dari kakak bisa disampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya tahu bahwa dia itu bisa mewakili apapun kepentingan, sementara fakta realnya kadang-kadang kayak kacang lupa kuli, kurang lebih kayak gitu ya. Teman-teman, bukan hanya teman-teman yang pernah mengalami itu, tapi saya juga pernah mengalami hal yang sama. Jadi memang ada satu problem begini teman-teman. Mendekati momentum pemilu, komunitas sipil itu selalu solid, selalu kuat tuh. Itu dibuktikan ketika teman-teman, contoh sederhana saja, teman-teman kalau buka Instagram, Facebook atau apapun itu, WhatsApp group yang ada informasi soal kandidat misalnya, itu selalu kamu saksikan banyak sekali komentarnya. Oh ada yang komentar macam-macam kan, ada yang bilang oh ini bapak harus bikin ini, bapak harus bikin itulah, pokoknya ya macam-macam lah. Atau bisa membaca beragam komentar publik, komentar warga komunitas, warga negara di dalam setiap postingan soal caleg atau bahkan calon pemimpin yang mau maju di 2024. Itu sebetulnya jadi presiden, jadi penanda bahwa menjelang pemilu kuli atau kalau bayangin kuli lupa kacang kurang lebih kayak gitu. Apa kira-kira problem yang terjadi di situ, atau pertanyaan kritisnya kenapa sampai situasi itu bisa terjadi? Jawaban yang pertama mungkin begini, situasi itu bisa terjadi atau bisa saja periksa dari track record orang yang karakteristiknya semacam itu atau pemimpin yang karakteristiknya semacam itu. Kalau pemimpin yang sepenuhnya terkoneksi dengan basis, jadi gini, dalam pemilu ada yang disebut sebagai patron basis. Patron basis itu maksudnya begini, meskipun beta sendiri, tapi di belakang beta tuh ada 1000 orang. Ya, meskipun beta sendiri, tapi di belakang beta ada 1000 orang. Meskipun Wulan sendiri, tapi di belakang Wulan itu ada 1000 orang. Nah, ada pemimpin yang dia harus kenal 1000 orang di belakang Wulan. Cukup dia kenal Wulan, lalu dia mengklaim 1000 basis di belakang. Dia menjadi pemimpin itu karena praktik tadi, money politik lah, macam-macam lah. Menggunakan patron yang punya basis kan, tidak terkoneksi dengan full basis, tetapi hanya sekedar menggunakan patron. Itu mungkin jawaban pertama kenapa sampai situasi itu bisa terjadi. Lalu yang kedua, ada gejala begini. Mungkin ini sekaligus refleksi untuk katong sama-sama. Terkadang untuk memastikan bahwa pemimpin itu kerja dengan serius atau harus juga full mengawal gitu. Full mengawal maksudnya full menjadi watcher. Menjadi watcher itu semacam pengawas ya. Kalau seandainya ada yang keliru,
Ya prinsipnya jangan sungkan. Kita juga sering bilang ke mahasiswa, prinsipnya jangan sungkan-sungkan untuk menjadi watcher, sebab katong sing bisa hanya mengandalkan sesama mereka untuk saling mengawasi sesama mereka, atau katong sebenarnya sing bisa mengandalkan lembaga independen bentukan negara untuk mengawasi kerja pemimpin. Sepertinya harus komunitas sipil yang terlibat untuk mengawasi mereka. Coba prinsipnya kayak tadi. Lalu yang ketiga, kita mesti akui bahwa ada krisis serius di dalam parlemen. Krisis seriusnya yakni fungsi representasi itu tidak jalan. Teman-teman jangan pernah lupa, parlemen itu punya fungsi, selain fungsi legislasi, ada fungsi representasi. Representasi itu artinya dia terpilih karena dia tahu dia mewakili siapa. Nah, sepertinya fungsi representasi ini sing jalan sama sekali. Jadi sekedar terpilih saja, sekedar fungsi legislasinya saja, fungsi representasinya itu tidak jalan. Itu sebabnya tadi bulan sebut kacang kuli atau kuli lupa kacang. Jadi yang bisa kita jelaskan yakni sepertinya itu kondisi atau itu beberapa pemicu yang menyebabkan kondisi semacam itu terjadi. Kalau seandainya ditanya kira-kira apa taktis yang lain atau kayak gitu, teman-teman, katong juga mesti mengakui satu hal begini. Katong pun sebagian besar pemimpin itu punya kelemahan serius dalam membranding diri. Kita mesti akui itu dan kita rasa katong juga semua sepakat kayaknya. Atau kalau perhatikan cara pemimpin membranding diri itu, kalau saya foto, tumpuk wajah, yang kedua paling logo partai, selesai itu. Atau sih pernah tahu dong isi kepala ini apa? Sepertinya itu kelemahan paling fundamental atau pemimpin cara branding diri. Kalau misalnya ada pemimpin yang cara membranding dirinya itu sing sekedar tampilkan wajah dan gambar partai atau nomor urut partai atau headline untuk mengajak pemilih, tapi sekaligus sampaikan apa yang mau dia buat gitu. Nah, itu kan bisa semacam jadi landscape profil untuk pemilih bisa tahu kira-kira yang mau kita pilih ini dia bisa kasih. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita mesti akui juga, atau bahkan mungkin ya bisa tahu teman-teman sepakat atau tidak, tapi di komunitas sipil. Sebab sejauh ini selama pemilu, attachment dengan pemimpin itu yang pernah difasilitasi oleh penyelenggara pemilu. Attachment dengan pemimpin itu teman-teman lakukan sendiri dengan cairnya. Padahal untuk beta, for beta secara pribadi, itu salah satu fungsi penyelenggara pemilu, memperjumpakan komunitas sipil dengan caleg yang hendak dia pilih atau pemimpin yang hendak dia pilih. Sejauh ini kan katong yang langsung ambil fungsi itu kan, ya karena mau bikin bagaimana penyelenggara pemilunya dihasilkan dengan kualitas, maka tampaknya katong mesti memperkuat sistem penyelenggaraan pemilunya. Tampaknya katong juga mesti bantu dengan katong buka-kakak di KPU di Bawaslu. Itu tampaknya. Karena sejauh ini fungsi penyelenggaraan pemilu yang kita lihat yang dikerjakan sejauh ini oleh KPU dan Bawaslu sekedar penyelenggaraan teknis pas pemilu. Kayak tadi hitung surat suara, kemudian watcher, kalau ada baliho yang ini kas turun, apa itu, kayak gitu lah ya, pelanggaran lah. Fungsi yang sifatnya atributif, tapi bukan fungsi yang sifatnya kayak tadi memperjumpakan komunitas sipil dengan pemimpin gitu. Kalau seandainya yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu lantas mau dilakukan oleh siapa? Dan sejauh ini teman-teman yang justru lakukan itu dan berbeda itu luar biasa sekali. Nah mungkin itu sejauh ini. Tapi teman-teman tenang saja, saya juga pernah mengalami hal yang sama. Iya nanti berkali-kali ya. Oke, kalau dari sini pemilu yang bersih, jujur, adil dan aman. Nah, berbicara tentang apa yang tadi disampaikan oleh Kak Benny terkait dengan pertemuan prinsip kesetaraan, politik identitas dan perubahan. Nah, ada juga temuan yang sering kita dapati, nah, di mana
yang kamu katakan sebagai politik praktis. Nah, politik praktis ini di mana yang dilibatkan itu adalah anggota ASN ini. Nah, seperti dalam aturan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 itu kan ASN ini dia harus sifatnya netral, tidak boleh terlibat dalam kampanye, tidak boleh terlibat, dia boleh jadi penyelenggara tapi sifatnya netral. Nah, tapi yang sering kita lihat pada tahun 2014 pemilu kemarin dan sekarang mulai ancang-ancang untuk mendekati pemilu nih, dong sudah mulai naik untuk mempromosikan dong punya kandidat masing-masing ini. Nah, itu yang menjadi problem masalah. Nah, bahkan ada, beta juga punya orang tua menjadi salah satu korban. Nah, korban dia dijanjikan oleh salah satu kandidat kalau dia cari orang berjumlah sekian-sekian, dia akan dilemparkan di daerah-daerah pesisir yang sering terjangkau itu. Nah, biasanya kan ASN yang sering terjadi itu. Nah, itu sendiri yang curhat ke kita, atau cerita, atau bilang ini bagaimana nih? Seharusnya kan kayak begitu tuh harus dong menyuarakan supaya kedepannya juga sifatnya netral, sehingga politik praktis dan dong juga bisa kerja sesuai dengan dong punya ini masing-masing gitu. Nah, itu yang pertama. Terus kemudian yang tadi Kakak Beni jelaskan itu ada juga kendala terkait dengan potensi permasalahan ini. Kalau kita berbicara tentang kendala potensi permasalahan bukan cuma ada di pemilih maupun dengan kandidat. Nah, itu juga biasanya terjadi pada penyelenggara. Nah, penyelenggara karena dong punya kepentingan, dong masuk deh kepentingan itu yang akan secara tidak langsung sudah merusak demokrasi yang ada di negara ini. Nah, itu yang kedua. Kemudian kita mau sedikit menambahkan terkait dengan apa yang tadi teman-teman sudah bertanya kan. Nah, mungkin terkait dengan yang apa tadi sini kaulan yang tadi bilang yang punya pertanyaan, kita lebih ke ini saja, bagaimana ketong bersifat kritis dalam melihat salah satu kandidat itu. Nah, pertama yang ketong melihat itu jangan dia dong punya janji-janji itu, karena janji-janji itu sebenarnya kalau terrealisasi itu ketika dong nanti sudah terpilih menjadi anggota DPRD. Nah, yang perlu ketong kawal itu dong punya program visi misi. Nah, karena dong punya program visi misi itu akan menjawab ketong punya janji-janji nanti ketika dong terpilih sebagai anggota DPRD itu. Nah, karena anggota legislatif kalau ketong mau percaya dong punya janji, ujung-ujungnya nanti kacang lupa kulit. Karena banyak sekali terjadi seperti itu. Tapi kalau ketong mau mengawal dong punya visi dan misi supaya center makan dengan tadi Kakak Beni bilang dong punya poster yang terlihat karismatik, terus terlihat wow begitu jadi orang nih atau karismatik memangnya, padahal ujung-ujungnya ketong punya janji-janji itu sih terrealisasi begitu. Nah, yang ketong perlu itu dong punya visi misi, kemudian ketong sebagai warga demokrasi ketong mengawal apa yang dong punya visi misi itu, kemudian apa yang ketong suarakan terkait dengan aspirasi dari dong punya visi misi itu. Karena yang beta sering bilang kok beta dekat dengan beberapa anggota dewan, dong juga sering mengeluh terkait dengan apa yang masyarakat dong ini juga dong gitu. Dong mengeluhnya begini, banyak masyarakat yang soroti terkait dengan masyarakat punya permintaan ini. Tapi kadang ada yang terrealisasi dan kadang juga tidak terrealisasi. Nah, yang terrealisasi pun juga itu dong karena ujian dong pakai dong punya anggaran pribadi, dana pribadi. Nah, tapi kalau untuk yang janji-janji yang ketong bilang yang menurut ketong harus direalisasikan, nah itu dong mesti sepakati dalam suatu musyawarah atau dong bilang rapat pleno. Nah, di rapat pleno itu nanti dong akan menyodorkan dong punya yang janji-janji yang ketong sudah sodorkan ke dong itu, lalu akan disahkan program-program mana yang akan dong jalankan. Jadi dong sing asal-asal mau kerja terkait dengan yang dong ketong punya janji-janji itu. Nah, dong tetap tampung aspirasi yang ketong sampaikan, dan aspirasi itu dong akan rapat bersama dengan setiap komisi yang membidangi hal itu, baru dong akan jalankan seperti itu. Nah, mungkin dari seperti itu saya Kakak Beni, terima kasih. Itu di situ tes itu banyak OKP, HMI, KRKI, dan sebagainya. Nah, bagaimana kalau pemimpin dorang-dorang ini mau independen untuk menjalankan demokrasi yang baik kan begitu? Beta punya pengalaman tersendiri ini, itu beta punya ketua cabang sendiri. Itu gini ya. Dan waktu pada saat lolos untuk mengumumkan dia lolos atau tidak, bertanya, you irisan partai apa? Bukan lagi tanya you organisasi apa, bukan. Kalau you
PDP Golkar lolos. Ini fakta yang gak boleh dapatkan soal demokrasi. Bagaimana orang-orang ini menjalankan pemilu yang jujur, bersih dan adil. Ini sangat problem sebenarnya demokrasi. Itu. Lalu yang berikut soal hak demokrasi. Kalau warga negara yang datang dengan mempunyai hak pilih nanti ke TPS, tapi di situ ada penekanan khusus juga di situ. Ada pemain-pemain elit bahwa mengklaim saya punya basis politiknya ini, saya punya masanya di sini. Padahal sebetulnya hati rakyat itu dia memilih pemimpin itu bahwa dia itu lahir dari produk rakyat yang ketika dia terpilih itu benar-benar dari hati nurani masyarakat. Nah sebagainya itu. Karena ketika hak you dibayar dengan uang atau money politik yang tadi dimainkan saat pesta demokrasi dan lain sebagainya akan berlangsung, ketika hak ketong ini akan dibayar, maka jangan salahkan orang-orang itu. Kan begitu. Politik, bagaimana untuk mencegah politik? Nah cuma satu, mencegah demokrasi yang aman dan damai sehingga apa? Tidak terjadi konflik-konflik di masyarakat. Nah itu menurut pengalaman itu. Nah makanya dia bilang, loh bagaimana kalau ketemu mau bersaing berkompetisi untuk kepentingan PPS sampai Bawaslu dan KPU, sementara di dalamnya kepentingan politik semua, dipolitisasi semua, dipolitisir semua. Bagaimana dengan hak orang? Aturan ini S1, S2, sekolah, punya pengalaman, punya pengetahuan, mau bersaing berkompetisi ke dalam, uji skillnya gimana? Kalau sementara you diangkat dipilih karena berkepentingan, kan begitu. Bukan diuji dari kemampuan saudara, kan begitu kan? Kalau menguji soal kemampuan, mari dulu kita berkompetisi kemampuan kita sampai jauh mana, kan begitu. Tapi kalau you diangkat, you jadi dengan kepentingan dan lain sebagainya, kan begitu. Karena ketika proses pengawalan PPS dan lain sebagainya itu orang-orang tertentu sudah disettingkan di dalam, kan begitu. Jadi pertanyaan singkat saja dari Beta karena penyampaian dari Beta simak dari tadi saja untuk mendengar, menambah referensi wawasan pengetahuan dari tematik. Pertanyaan Beta saja, kira-kira apa saja sehingga menjadi kewajiban untuk mencegah yang namanya politik-politik praktis, ya. Karena kalau kita ibaratkan kompetisi di organisasi dia berbeda, bagaimana independen sementara dia namanya politik praktis, iya kan? Bagaimana kita mau menghindar hal itu agak sulit sebenarnya. Kacau itu sebenarnya demokrasi kita. Demikian dikembalikan kampus gitu. Tapi nggak semuanya punya perspektif bahwasanya demokrasi itu penting. Ada teman-teman yang memang haluannya sebelah kiri yang memang punya ideologinya tuh mendingan golput, ngapain sih kita harus pro demokrasi gitu. Nah, Abang sebagai akademisi melihat hal ini tuh gimana tuh? Padahal sebenarnya tuh kalau Beta lihat pro kontranya tuh KPU dan Bawaslu tuh lebih banyak ke kontra. Mereka memilih udah jangan ke kontra, mending nggak usah kampanye di lingkungan pendidikan lah. Nah, Abang sebagai seorang akademisi tuh melihatnya tuh gimana? Terus habis itu persoalan perdamaian, karena salah satu kerentanan di pemilu itu kan ada hate speech, terus habis itu black campaign. Nah nanti itu kan bakalan secara nggak langsung akan menimbulkan intimidasi, kekerasan. Nah kira-kira nih Bang, Abang pernah nulis kalau nggak salah kita pernah baca itu persoalan politik dan perdamaian di Maluku. Nah kira-kira tuh bakalan terulang lagi nggak sih Bang kejadian di 99 untuk 2024 nanti gitu? Karena kan banyak banget hate speech, terus black campaign. Terus tadi Beta nambahin juga persoalan OKP. Kita Beta juga Gemini. Kemarin itu kalau kita misalkan mau bikin semacam kegiatan baik itu dengan Bawaslu atau KPU, itu yang pertama kita lihat itu adalah oh ya di Bawaslu dengan di KPU ada senior Gemini nih, nanti kata audiensnya dengan mereka aja nih. Jadi padahal tuh kita pengennya tuh dapat yang memang netral gitu loh Bang, nggak bawa-bawa OKP gitu loh. Terus habis itu kalau misalkan kita mau undang caleg untuk jadi pembicara, tapi dilihat juga background dari HMI, nggak usah nih kita kan dari Gemini, coba cari dari Gemini aja gitu. Udah beberapa kali kan kayak gitu tuh. Nah terus habis itu mengenai penyelenggara pemilu, hierarki dari PPK, PPS, itu setuju tadi Abang bilang kalau mereka tuh seharusnya jadi sarana untuk mensosialisasikan. Tapi yang kita lihat tuh Bang ya,
dari PPK, PPS di Kota Ambon itu minim sekali yang punya pengetahuan soal demokrasi, soal kepemiluan gitu. Jadi bisa dibilang ketika kita mau konsentrasi di daerah pemilu Bawaslu, hierarki Bawaslu dan KPU itu lebih memprioritaskan orang dalam. Benar-benar itu kita melihat fenomena itu bukan dari orang-orang yang dari luar, tapi memang yang dari dalam yang itu masuk di hierarki itu. Mereka sendiri bilang, oh ini beta dapat bawa dari seniorin. Nah, abang dari kacamata akademisi itu melihatnya gimana sih? Terima kasih. Serius daripada pemilu juga itu kan ada pada kerentanan. Persoalannya yang ingin saya tanyakan yakni bagaimana caranya kita civil society ini mensterilkan keadaan itu pasca pemilu, karena memang banyak kerentanan yang terjadi. Mungkin di kota kurang terasa, tapi kalau di kampung-kampung itu konflik kekerasan sampai terjadi karena pemilu. Jadi bagaimana peran civil society untuk mensterilkan keadaan itu? Karena saya ketika sampai di kampung dalam momen kayak begini, jadi beban intelektual juga bagi saya ketika hal itu terjadi, lalu saya tidak mampu untuk melihat persoalan begitu, tidak mampu bersama-sama dengan teman-teman yang lain melihat persoalan begitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, teman, bagi saya begini, ada perbedaan antara pemimpin, antara eksekutif, legislatif, bahkan akademisi sampai kepada akademisi sampai kepada aktivis. Itu ada beda pandangannya dalam hal mengelola negara. Jadi ketika kita dari aktivis bahkan sampai kepada akademisi berupaya untuk apa yang kita pikirkan itu harus dieksekusi oleh pemerintah, ini juga harus jadi satu hal yang harus dikoreksi secara bersama. Karena kan kita tampil dengan komunitas-komunitas yang punya kepentingan yang berbeda-beda nih. Ketika sampai di atas itu ada pertimbangan serius juga yang harus dilakukan daripada lembaga eksekutif bahkan sampai kepada lembaga legislatif. Misalnya, karena memang satu hal ini teman-teman, dalam hal mengelola negara itu cara negara kekuasaan beroperasi kan tidak bisa berhenti pada satu hal nih. Tidak bisa permanen begitu. Kadang dia punya caranya itu harus mengesampingkan kepentingan daripada teman-teman dulu untuk kepentingan besar yang akan tercapai. Misalnya, dalam hal mengelola kesejahteraan yang akan dilakukan, konteksnya Maluku, mengelola kesejahteraan itu kadang ketika di negeri adat, di petualang adat itu ada terdapat sumber daya alam di situ yang harus dikelola untuk kesejahteraan bersama, maka negara harus mengesampingkan kepentingan masyarakat adat untuk kepentingan yang lebih besar, yakni kepentingan bersama. Jadi kalau kita memaksa untuk antara yang dipikirkan oleh akademisi itu harus dieksekusi langsung oleh pemerintah, atau yang dipikirkan oleh akademisi harus dilakukan langsung oleh pemerintah, itu juga sulit karena ada pembeda di situ dalam hal mengelola negara. Jadi tidak bisa untuk disamakan persepsinya mentah-mentah. Mungkin itu yang bisa ditambahkan. Terima kasih. 32 tahun kekuasaan Orde Baru. Yang pertama, yang kedua, ASN sejauh ini selalu digunakan sebagai bukan think tank ya, tapi semacam medium mobilisator massa. Kalau seandainya tadi dirimu sebutkan bahwa ada ancaman, please beta bapak dulu juga pernah begitu. Itu bapak itu dulu kepala sekolah SD dan pernah diancam juga. Jadi, memang kalau seandainya kata mau terjemahkan keterlibatan politik secara normatif itu begini. Kalau seandainya kata baca undang-undang ASN itu kan yang dimaksudkan terlibat dalam politik itu yakni tidak menjadi bagian dari partai anggota partai politik gitu ya. Nah, gitu-gitu. Tapi kalau frasa untuk dia terlibat dalam kerja politik itu tidak dijelaskan secara spesifik itu. Bahkan yang bisa disebut sebagai, dan bahkan keterlibatan ASN sejauh ini kan sebetulnya dalam rangka itu, yakni kerja terlibat untuk memobilisasi suara politik. Dan sepertinya itu dianggap normal dan itu dianggap biasa gitu. Iya, jadi semacam excuse lah. Nah, jadi itu sebetulnya untuk khusus untuk case ASN. Yang ketiga yang menarik ini soal pemilu di kampus. Kalau seandainya posisinya KPU dan Bawaslu kontra, beta justru pro pemilunya mesti di kampus. Bukan pemilu. Kampanyenya mesti di kampus. Kalau seandainya posisi KPU dan Bawaslu menolak kampanye di kampus, kita justru pro kampanyenya mesti di kampus.
Sebab teman-teman jangan pernah lupakan satu hal, pemilu itu tempat untuk exercising gagasan, dan kampus itu menyediakan fasilitas itu. Bila demokrasi menyediakan fasilitas pemilu untuk menghasilkan pemimpin, maka kampus menyediakan fasilitas untuk memperdebatkan gagasan. Kalau seandainya kalau seandainya kampanye tidak diselenggarakan di kampus, bagaimana caranya kita bisa tahu ini orang cerdas atau bukan? Jadi kita posisinya selalu pro. Sebab begini teman-teman, sepertinya sudah saatnya kita hidupkan kembali fungsi politis kampus dalam tanda petik ya. Fungsi politis kampus itu artinya bukan dia terlibat sebagai anggota partai, bukan, tapi fungsi politis kampus itu artinya dia mendrive wacana publik untuk membentuk karakteristik pemimpin ideal yang tersedia dan akan dipilih oleh warga negara. Kalau seandainya fungsi itu tidak bisa dikerjakan oleh KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara, beta rasa kampus idealnya. Artinya kampus digunakan sebagai katalisator sekaligus medium untuk membantu kerja penyelenggaraan pemilu, tidak dalam rangka taktis penyelenggara pemilu, maksudnya tidak dalam rangka teknis. Kalau teknis itu kan anggaplah begini, dalam penyelenggaraan pemilu, coba mungkin bersama katong pilah, ada penyelenggaraan pemilu secara teknis dan ada penyelenggaraan pemilu yang katong bicara soal substansi gagasan. Teknisnya itu katong serahkan ke KPU sama Bawaslu, gagasan itu katong serahkan ke kampus. Berbeda, sudah saatnya katong hidupkan fungsi politis tadi. Fungsi politis itu maksudnya kayak tadi, kampus berfungsi sebagai representasi publik yang bertugas untuk menguji gagasan calon pemimpin, kira-kira ini orang layak atau tidak. Kalau seandainya kampus menjalankan fungsi semacam itu, akhirnya kan publik itu tidak kesulitan untuk mencari tahu soal latar belakang pemimpin yang hendak dipilih, karena isi otaknya, isi gagasannya sudah di breakdown secara detail oleh kampus. Berbeda begitu sih. Kalau soal fungsi kampus sebagai tempat kampanye, kita posisinya sepakat untuk kampus digunakan sebagai tempat kampanye. Dan tadi sebelum masuk ke sini, kita sempat diskusi dengan Bang Taju. Ada satu fakta yang menarik dari Bang Taju. Tadi Bang Taju sempat sampaikan bahwa teman-teman, kalau katong bayangkan kampus itu kan, kampus itu diisi oleh orang-orang yang well informed soal politik. Tapi ada fakta lainnya. Jadi masih ada mahasiswa yang bahkan usianya 20-an tidak pernah terlibat dalam pemilu dan bahkan tidak tahu pemilu itu apa. Kalau seandainya, bisakah kamu bayangkan tuh, maksudnya ini kampus tempat orang untuk mengadu gagasan, tempat orang mengadu gagasan, tempat orang menguji apapun, tetapi masih ada fakta semacam itu. Kalau seandainya katong beranjak dari fakta yang tadi Abang Tayu sajikan, kita bisa saja bilang kayak gini, jangan-jangan golput itu bukan hanya sebagai gerakan protes, tapi golput itu bisa jadi terjadi karena memang ketidaktahuan orang. Nah, kira-kira itu fungsi siapa? Tidak hanya Bawaslu, KPU, kampus punya fungsi produktif di situ. Itu dia maksud beta fungsi politisnya kampus. Tidak hanya menyadarkan sivitas akademika, tapi punya fungsi yang sifatnya publik untuk menyajikan preferensi calon pemimpin yang ideal bagi publik supaya publik bisa memilih gitu. Nah, itu soal tadi fungsi kampus. Lalu menarik tadi soal Nona, apakah ada potensi pemilu 2024 konflik 99? Apakah ada potensi? Kalau mau ditanya, sebetulnya bukan potensi, tapi apakah bisa terjadi? Bisa saja terjadi. Kalau bilang tidak bisa terjadi, teman-teman, konflik itu sifatnya situasional. Ini kita
kasih pembedaan. Konflik itu permanensi dari demokrasi. Permanensi itu artinya konflik itu wajib. Artinya konflik itu jadi dasar dari demokrasi. Tapi fungsi demokrasi adalah mentransformasi konflik menjadi perdamaian. Jadi itu fungsi produktif demokrasi. Yang tidak boleh di dalam demokrasi yakni konflik kekerasan, konflik berbasis violence tuh. Kalau seandainya ditanyakan apakah ada peluang, tergantung. Atau bisa saja melihat apakah mendekati momentum 2024 segmentasinya muncul atau tidak. Nah, sejauh ini begini teman-teman, ada satu konflik yang tampaknya impact-nya luar biasa, meskipun bukan kekerasan fisik. Konfliknya yakni konflik yang sifatnya segmentasi struktural. Segmentasi struktural itu maksudnya begini. Kayak tadi siapa? Kakek Emang kasih contoh tuh. Orang yang bahkan tidak memilih dapat pindah sampai ke mana? Ke Hilang Hulu misalnya. Atau bahkan hanya karena berbeda pilihan politik dia disingkirkan di dalam struktur. Teman-teman, masih banyak kasus berapa banyak kepala dinas yang dicopot hanya gara-gara berbeda pilihan politik. Berapa banyak camat yang dicopot hanya gara-gara berbeda pilihan politik. Ini bukan hanya kasus di Maluku tapi seluruh Indonesia. Berapa banyak apalagi kasus yang mungkin teman-teman tahu. Kita rasa banyak sekali. Kalau ditanyakan apakah itu konflik, itu sebetulnya konflik. Wujud permanensi konflik begitu. Meskipun dia tidak violence, tidak kekerasan, tapi itu konflik dan sifatnya permanen. Dan itu jauh lebih berbahaya berbeda. Sebab sifatnya tidak terasa, tapi efeknya terasa. Konsekuensinya terasa di mana? Coba teman-teman bayangkan. Sekarang posisi semua kepala dinas itu isinya orang-orang terbaik Maluku. Lalu hanya karena berbeda pilihan politik, kepala dinas semua dapat ganti. Kamu bayangkan program kerja Maluku mau jadi apa? Itu maksud beta wujud konflik yang sebetulnya tidak violence, tidak kekerasan, tapi konsekuensinya akan terasa sekali. Dari apa? Dari produk kebijakan publik dan macam-macam. Jadi gitu sebetulnya. Nah, tadi soal iya, beta sebetulnya punya cita-cita, jujur. Beta jujur saja, beta punya satu cita-cita, yakni bagaimana caranya ketemu menghasilkan pemikir yang bertindak sekaligus sebagai pemimpin. Sejauh ini kan ada pemilahan semacam itu, seolah pemikir itu ada di kampus, pemimpin itu ada di mana? Ada di DPR lah misalnya, pemimpinnya atau di kantor gubernur. Bisakah katong gabungkan keduanya? Atau belajar mungkin dari Soekarno lah misalnya, pemikir sekaligus pemimpin kan? Maksud kita tampaknya itu kondisi ideal untuk menghasilkan pemimpin yang tidak segmentatif tadi, seolah-olah memisahkan kampus sendiri, ideal sendiri, dan praktiknya sendiri. Padahal kalau seandainya itu digabungkan, itu justru menghasilkan pemimpin yang kuat itu. Karena dia bertindak sebagai pemikir sekaligus sebagai pemimpin. Sepertinya itu semacam jadi cita-cita terpendam, tapi sampai sekarang belum bisa direalisasi. Saya tahu karena apa. Mungkin kita perlu banyak berjumpa, berdiskusi supaya bisa menghasilkan tipikal karakteristik semacam itu kan. Mungkin 10 tahun ke depan Eman bisa jadi bupati yang sekaligus pemikir kan, gitu kan? Atau Bulan bisa jadi wali kota perempuan pertama misalnya ya kan? Yang dia bertindak sebagai pemimpin sekaligus sebagai pemikir, supaya tidak ada pemilahan antara yang ideal dan yang praktis tadi. Nah, mungkin semoga memuaskan karena banyak sekali tampaknya itu tadi pertanyaan. Jadi kurang lebihnya beta rasa mungkin sampai di situ kurang lebihnya ya. Thank you. Terima kasih Kak Ruby. Langsung
banyak apa ya, pemikiran-pemikiran yang sebenarnya Katong belum sampai di pemikiran-pemikiran tersebut, tapi KKB ini memanfaatkan memang Katong perlu orang yang ahli di situ, yang punya konser di situ untuk menjawab semua keresahan-keresahan dan tapi sebelum Katong, KKB ini sudah sebelumnya itu mau dengar Katong abang tadi. Saya mau bicara pemilu tanpa hoax. Aku kalau saya dengar abang tadi pun suara tuh kayak ada yang kurang. Silakan abang tadi yang sudah berkecimpung berpuluhan tahun dengan politik dan pemilu, silakan abang tadi. Kita kebetulan ya wartawan saja. Baru 2 hari lalu, Bawaslu RI merilis indeks kerawanan ASN. Menuju ke ini, supaya ini pada data. Tapi kita bersyukur di Maluku itu di luar dari pada 10 daerah yang rentan indeks. Jadi indeks itu ada 2. Di Bawaslu ada indeks kerawanan pemilu secara overall, keseluruhan yang tadi disebutkan hoax dan sebagainya. Tapi juga ada indeks yang khusus untuk netralitas ASN. Dan itu di Indonesia Maluku Utara yang tertinggi. Atau saudara atau adik kandung. Di luar itu Maluku sih ada. Jadi kita bersyukur berdasarkan data Bawaslu. Maksudnya dia di luar 10 besar. Di luar 10 besar ada, tapi di bawah ekspektasi. Itu kasus banyak. 2000 ini cerita kasus ya. 2000 karena biasanya wartawan minta tahu datanya. Jadi 2020 itu kawan-kawan perlu tahu ada 6 ASN, beberapa daerah dilaporkan ke ASN, Komisi ASN. Lalu di pemilu pilkada 2000 waktu Pak Asegaf calon itu Bang Dul, itu heboh juga headline mana-mana di media. Di lingkup grup itu apa namanya ASN yang dituding atau dituduh bermain dengan ASN dan dilapor, dan kemudian akhirnya Bawaslu juga mengawasi itu dan ada sanksi gitu. Jadi memang ASN ini memang jadi problem yang jadi sangat serius teman-teman, karena memang ketemu birokrasi yang masih sangat politis. Ketemu birokrasi sangat politis itu kayak saya bilang tadi, kalau saya Pak dulu mau jadi kepala dinas, bukan di kapasitas kayak Vicky bilang tadi, tapi kayak kemarin pilih siapa gitu. Ya betul. Akhirnya terkurung dalam itu. Dan itu soal kayak apa namanya kegalauan Caca Rian tadi ya. Memang begini ya, betul sebut galau karena memang kalau ketemu belajar memang karena ketemu pertama Indonesia ini ketemu multi partai atau jadi memang apa ya, justru kita riset dulu pemilu 55 itu yang ideal sudah. Dulu kan orang cuma PDI ya, PDI ya, dulu belum ada perjuangan ya, PDI, lalu P3 sama Golkar itu partai yang bukan partai sebenarnya, tapi sekber. Dulu tuh utama pilihan cuma 3 sah, kalau Sulaiman, Beta, Abandul. Nah sekarang berbagai macam orang datang ke kata orang. Jadi semakin banyak ketemu partai, sebenarnya bagus untuk demokrasi sih, karena ketemu mengandung sistem multi partai gitu ya. Kalau presiden itu presidensial. Nah cuman tadi kelemahannya adalah tadi, siapa yang bisa menyosialisasikan ribuan caleg itu untuk ini provinsi tugas apa? Kalau misalnya itu ketua milih tugas, harus Bawaslu juga harus punya tugas itu. Nah dong penyelenggara, nanti orang netral gitu. Nah, kalau yang pemilu itu tugas sosialisasi itu sebenarnya banyak kepada partai politik. Jadi kalau kita mau salahkan sebenarnya partai politik, di sini mau karena partai politik itu dia dapat uang dari negara sebenarnya. Jadi orang itu dapat anggaran dari negara sosialisasi, tapi dulu itu juga punya anggaran independen. Nah, atau mungkin bisa tanya dong persitu kemungkinan untuk sosialisasi itu dia yang karena kalau negara bahkan keluarga juga atau punya pajak dan sebagainya. Sebenarnya kayak begitu. Jadi memang kita juga agak susah mau kasih tips ya bagaimana ya, karena saking banyak, jangan kan partai politik di keluarga saya banyak Pak. Ini repot. Pada harinya mungkin kita belum baca hasil survei, tapi kita berkesimpulan pada hari orang semua memilih berdasarkan kedekatan emosional atau emosional. Ya akhirnya kalau emosional pasti lebih kepada kalau tuh kita banyak kemarin di Pak ini bilang namanya empati. Jadi ada kondisi tertentu itu manusia itu apa namanya kayak di soal informasi, manusia itu cenderung mempercayai sebuah informasi ketika itu menyinggung soal emosionalnya dia. Misalnya kayak Ketum Anies menyasar kelompok Islam garis keras misalnya. Itu semua itu Anies dia siapapun Anies dia salah korupsi tetap dia pilih dia. Karena pendekatan sudah emosional.
bukan lagi yang kritis tadi kayak Imam bilang. Jadi mungkin beta berharap, beta setuju juga dengan Zia tadi, sekarang teman di kampus lah. Maksudnya program inilah, maksud beta sekarang bikin di kampus karena beta jujur saya kemarin 3 hari isi materi di FKIP ya, pesertanya 123 orang. Beta tanya random saja, dosen tahu itu pemilu itu apa? Jadi ini problem, kata Beni bilang, oke lah, dong FKIP ya, mungkin kurang soal mata pelajaran, tapi itu dong mahasiswa dan dong millennials. Jadi ini kayak semacam kontraproduktif dengan hasil survei KSS yang dibilang partisipasi masyarakat anak muda itu sebenarnya di atas 50% untuk pemilu ini. Tapi fakta di 4 itu berbeda. Kita ini siapa yang salah. Padahal sebelum kegiatan itu Beni, 2 hari sebelum itu KPU bikin sosialisasi. KPU bikin sosialisasi 200 lebih peserta di auditorium toh ada proses lagi. Jadi kira-kira ketua ini siapa yang salah sebenarnya? Ya, jadi beta berpikir ini ketua kembali ke menurut supaya jangan terlalu betul salahkan siapa atau kembali ke ketua punya lingkungan masing-masing. Beta di media, tanggung jawab beta untuk sosial kasih informasi apa saja soal pemilu, lalu Zia di teman di gerakan, Rian di literasi, siapapun di lingkungan masing-masing mungkin ketua harus bahkan tadi kita diskusi dengan Beni. Apa kalau saya salah kalau ke depan ospek itu ada materi khusus yang demokrasi pemilu yang tuh kasih ke mahasiswa baru supaya pengetahuan soal pemilu dan proses merata. Karena contoh kayak FKIP tadi itu combang dengan anak visi toh. Tahu ada siapa di sini visi? Pasti visi itu semua anggaran dari pemilu dan demokrasi kan. Satu lagi soal baru tadi Pak Bandul bilang kalau ketong televisi dan ketong verifikasi penyelenggara pemilu itu kebanyakan dosen orang kampus ya. Orang kampus. Jadi harusnya ada punya tanggung jawab moral selain sebagai penyelenggara. Beta berangkat dari kampus, beta punya tanggung jawab moral adalah kampus harus belit politik. Toh belit politik itu jangan tong bicara substansi dulu, teknis dulu. Tapi kemarin kita nyadar ada yang tahu mencoblos kasih nusin tahu. Jadi ini problem ketua teman-teman anak-anak muda itu, dan itu anak-anak muda kayak ketemu juga kak. Yang di dalam PT itu ketika aku bilang 50% lebih atau 60% lebih di dalam DPT yang ketong ini sudah yang menentukan biasa sama jadi itu. Jadi ketong harus sadar bahwa ketong ini sudah teman yang nanti bisa menjustifikasi memberikan suara melegitimasi siapa yang jadi kata orang ini. Tapi sepertinya negara sedang pusing dengan ketong juga. Makanya tadi Beni bilang sepertinya ketong sendiri ya menyerang ketemu ini sendiri toh lewat LSM, lewat program bahkan lewat program dari dana dari luar atau misalnya selama ini ketemu lihat negara di mana gitu. Jadi beta memang begini KPU kalau ke depan kalau lebih kayak 4 di kemarin itu ya udah 1.000 orang kah tuh bisa 200 orang. Jadi problem kecil ini yang mungkin ya ini lebih bagus tadi kalau ada KPU dan Bawaslu sih. Kalau kita bicara soal netralitas, jadi memang tuh Leman bilang tadi selain tentang beliau hoax, ujaran kebencian, satu aspek yang paling rentan juga adalah netralitas pemilu, penyelenggara pemilu, dan itu di Maluku itu datanya sudah ada dan sebenarnya menjadi contoh yang buruk bagi netralitas penyelenggara di lain. Kemarin tahu, beta pernah bilang di ruang ini sudah di 1 bulan lalu itu yang Syatuti mana sumber itu di SBT itu kasusnya beta sudah tahunnya di kada tahun berapa, tapi semua anggota penyelenggara diberhentikan. Bawaslu, KPU, maka itu semua. Itu ada kasus tuh. Baru kemarin, jadi kalau kamu cuma karena ketemu kawan yang saya punya informasi sebenarnya rentan sekali itu. Di pemilu tahun berapa ya? Pak Idrus Marham dan kawan-kawan pernah dikasih sanksi, meskipun kepemilikan, tapi itu di KPU itu kalau kena DKP itu dosa. Itu dosa sebenarnya di KPU. Kalau apapun deh sanksinya misalnya peringatan ringan sampai pada pemberhentian, apalagi pemberhentian itu dosa besar. Makanya ada orang itu ini yang mungkin teman harus paham. Jadi selain Bawaslu dari KPU ada yang namanya di DKPP kawan-kawan. Kita pikir kawan-kawan juga harus tahu nih. Jadi 3 serangka ini yang dong menyelenggarakan pemilu ini. DKP dong kepada etik. Jadi kalau kayak Zia emang punya kecurigaan bahwa nanti ada indikasi terjadi kecurangan, kamu bisa lapor di KPP. Mungkin kamu lebih aktif begitu toh supaya bahwa contoh di KPP itu ada. Memang lembaganya di pusat, tapi di sini ada. Kalau saya salah, salah satunya mungkin dosen visi Iya. ada pusat masyarakat. DKPP. Jadi betul membayar ke depan, betul setuju dengan Beni teman-teman. Mungkin sudah sampai pada suatu titik penyelenggara pemilu ini betul-betul dari rakyat.
Kalau kita mau beda sekarang, memang masih cuma samping ya, kawan-kawan ya. Oke, kita kasih contoh ya. KPU itu kan dimulai dari tim seleksi ya. Tim seleksi itu dalam aturan itu disebutkan dari kalangan kecerdasan masyarakat, ada dosen, masyarakat sipil, tokoh agama, perempuan, semua dari situ. Artinya beragam. Oke, dalam konteks itu baik ya, baik. Tapi prosesnya adalah penentuan terakhir di Jakarta ini. Nah, lalu kalau kamu baca hulunya, di hulunya ini yang susah sama dengan Bung Beni dan Julai, KPD lain. Hari sebelum masuk di ranah politik, begini, dong sudah selesai di fit and proper test, semua oke nih. Tapi nanti pleno di DPR juga sama lain, P3 partai lain. Jadi idealnya begini, dia kawan, ke depan condong pada aturan yang bilang penyelenggara itu murni di luar partai politik sudah. Karena kalau misalnya selama ada partai politik punya kekuatan meskipun sedikit, kenapa sedikit misalnya? Kalau di KPU kan dan Bawaslu kan panjang tuh, apanya tuh dan seleksi sampai pada, tapi sampai di fit itu udah mau ke DPR Komisi 2 kan? Nah kalau semua sudah di DPR maka itu politis sudah kan? Partai sudah. Jadi sama saja. Lalu di sini 10 besar dikirim ke KPU ya. Atau bilang baik sudah, nanti KPU yang tentukan. Saya pilih sih ada intervensi politik lah, dong terpilih dari partai politik mau gimana? 7 orang di KPU itu terpilih dari partai politik, bagaimana dosen punya pretensi politik di situ. Jadi memang kita cuma mendiskusikan, tapi kita berharap sampai pimpin 50 tahun ke depan saat Indonesia sudah 100 tahun itu mungkin ada orang yang berpikir lebih jauh seperti Aristoteles mengakam di zaman Yunani itu, atau siapa yang punya? Karena susah kalau selama katong bilang punya konsep yang ideal tapi infrastruktur yang ideal juga sama saja. Jadi tidak boleh kayak Beni dulu saja dan juga kan dipilih DPR secara politis. Meskipun Beni dong punya pekerjaan tidak tersinggung dengan hal politik karena dong cuma ngurus siaran, tapi dong dipilih secara politis. Ya, bisa ada kemungkinan untuk dong bisa bantu dong misalnya. Cuma bikin sertifikat itu, oh ini ikut komisi ya, jadi beta akhirnya dalam jalan panjang begini akhirnya kembali berenung kayaknya katong mungkin mulai dari bentuk diri sendiri ya, mulai dari karena sampai sekarang juga kita belum punya pilihan politik sama sekali nih ya, karena memang ada abang-abang ini, abang Kanda ini, ada Bung ini, ada ini, jadi kita sering mau pilih siapa nih? Kalian tahu beban ketika dipilih secara politis itu nanti menjelang momentum. Itu agenda selesai. Dan satu lagi perlu dipahami, kita setuju dengan mungkin ini yang harus di pendidikan politik ya, teman-teman kayak bilang tadi. Jadi memang begini, kata pilih bapak dulu jadi karena bapak dulu karena memang tadi kayak jadi dorang ini partai caleg itu individu. Tapi dong akan masuk di yang partai politik. Partai politik juga ribet lah di situ. Ada ketua, ada irisan apa, BC. Itu baru partai politik. Selesai dibawa ke DPR. Ada sidang ini, ada rapat ini, komisi, fraksi semua. Nanti buat selesai fraksi, nanti bawa ke pimpinan lagi di pleno. Jadi proses ini panjang. Kalau misalnya katong kawal hanya pada saat katong pilih, kita setuju dengan tadi hari yang itu yang bisa kidat kan? Justru katong kerja besar itu ketika atau selesai copos doang yang ketika katong celup tangan di tinta itu kita kerja besar baru dimulai. Itu baru dimulai saat katong memutuskan pilih. Karena apa 5 tahun Pak? 5 tahun aja katong mau kerja itu kerja batu setelah hitung suara 40 jadi. Saat itu baru kita mulai kerja keras punya. Kalau ini masih murung nih, kita masih karena apa? Bagi caleg ini, mohon maaf ya, ada fokus di sini. Habis itu terus sampaikan. Contoh pusing itu hanya dilihat saat tanggal 18 Februari saja selesai. Sekarang lagi. Apalagi dong bayar. Oh itu baru. 300.000 misalnya nih, tadi sudah selesai toh, atau kontra 5 tahun selesai di 300.000 tuh. Nah ini yang juga harus katong pahami, kasih pendidikan politik buat masyarakat. Buat masyarakat. Kalau you pilih ini dia yang 200.000, sudah selesai itu. 5 tahun saya 10 tanya cari dia lain. Cari yang toh. Ya. Jadi begitu teman-teman. Jadi bapak dulu mau di luar katong kita. Artinya begini, kalau orang berpikir caleg itu sudah sampaikan visi misinya apa? Karena DPR itu hanya 3 fungsi saja. Visi misinya itu cuma budgeting ya, pengawasan ya, hukum. Yang punya visi misi untuk katongnya itu kebanyakan calon bupati, wali kota. Karena DPR itu kan dikongkong oleh 3 fungsi itu, yang bisa lebih dan yang bisa kurang. Dia boleh bilang 100 juta, tapi kalau bupati saya mau. Itu sudah.
kan jadi repot. Dan dong bilang pandete, padahal sistemnya begitu. Ya. Terus yang satu lagi menyangkut ASN. Kalau orang katong survei itu kalau pakai sampelnya Maluku Tengah, mungkin Maluku nomor 1. Karena kalau Maluku Tengah itu, jangankan pilkada, pileg begini saja itu ASN terlibat. Kita kasih contoh. Kalau misalkan Abu ini masuk, ada ini, itu setiap orang kepala sekolah itu dikasih tanggung jawab 25 semua. Sudah jelas tuh. Cari-cari di semua guru-guru yang paling repot itu SD dan SMP karena berhubungan dengan Maluku Tengah. Toh? Jadi setiap dinas itu kepala dinas turun ke bawah. Barat. Jadi kalau misalkan ambil sampelnya di Maluku Tengah, maka Maluku jadi nomor 1. Karena ketika hal politik, semua PNS di Maluku Tengah itu terlibat. Jadi akhirnya begini memang beta kalau bagi beta karena memang tahun besar tanggung jawab ini dan itu bisa dicelak oleh BPM dan programnya atau dapat tahu BPM dan dosen beta dapat tahu. Mungkin katong tugas katong adalah hari ini katong bisa kasih darakan 10 orang itu sudah katong punya kekuatan sampai itu sudah katong saya bisa mempengaruhi semua orang karena semua orang punya kepentingan masing-masing. Zia yang katong kenal paling aktif di isu perempuan dan anak belum tentu dia masuk DPR dia bisa itu. Banyak contohnya. betul. Karena masih ada patron lain yang sangat ini sekali. Kalau saya mau keluar dari partai, kalau saya mau bertanggung jawab di LSP keluar dari partai, jadi sudah banyak. Jadi mungkin belajar sekarang teman-teman, ya sebagai ketua dusun masing-masing kasih pencerahan terutama kepada keluarga. Karena sampai hari ini baru masih dapat di kota kampung itu teman-teman satu suara Pak. Kadang-kadang orang saya pilih lah, satu orang cuma pilih memang pilih 300 pemilih itu. Nah, kadang-kadang kita sudah dengan Vicky tadi, atau kembali ke kampung itu, atau dipertemukan dengan siapa? Lihat tadi, dipertemukan dengan kondisi yang sebenarnya kontraduktif yang atau punya mata kuliah, atau punya isu kayak begini nih. Kadang-kadang kita bisa malah kadang tuh orang tua suruh Fatwa itu apa ya? Jadi kita kita sepakat, atau semua pemahaman ini sudah clear lah, soal demokrasi sudah selesai kita nih. Tapi aplikasi ini yang agak susah. Apalagi kita kembali ke itu bukan masing-masing. Atau melawan itu susah Pak. Berarti akan pengintinya uang ini nomor 1 Mungkin Pencerahan. biar mungkin ikhtiar pertama yakni memastikan supaya 2024 betul jadi Oke, artinya di mana benar? Dapat apa sih? Atau di buktinya atau di apa? maksudnya apa nih? Saya yang penting atau punya kewajiban kampanye tentang money politik. Ya. Kita kasih contoh, ketika 2019 ya, 19 kemarin. 19. Ketemu perhitungan suara di Lehitu Barat. Jadi asik cerita begini, ada anjing kaskaru yang lewat. Sabar saja. Sabar, anjing kaskaru yang lewat. Anjing kaskaru betul anjing. Bapak itu bilang, lihat, ketemu waktu pemilu orang datang kasih 50.000, langsung ketemu tusuk. Ketemu saya ada harga sama dengan anjing kaskaru itu. Anjing kaskaru itu setiap Desember dia nilai 400.000. Jadi ketemu lebih anjing kaskaru itu lebih berharga dari ketemu. Karena ketemu 5 tahun cuma 50.000. Pemimpin seperti ini yang kita boleh kampanye dan penyelenggara di sini. Boleh kampanye dan penyelenggara di sini. Bawaslu lah. Ada Bawaslu, ada KPU. Yang ada di Papua bahwa hak maksudnya warganya itu diwakili oleh dia punya kepala suku. Nah, kemudian ada di suku Nauni di Seram sana bahwa perempuan itu kita pernah kasih pertanyaan itu di kegiatan Bawaslu bersama komisioner Bawaslu itu Pak Stevi mulai terkait tentang pertanyaan itu, maksudnya di suku Nauli itu pada saat pada saat perempuan menstruasi itu dia diasingkan. Nah, kalau pas momentum pemilu itu terjadi, lalu bagaimana dia punya hak suara itu bisa diwakili? Nah, sedangkan kamu kan bicara hak suara berarti personal atau sendiri yang menentukan kamu punya pilihan. Tetapi hari ini perempuan itu diasingkan ke hutan yang tidak ada masyarakat. Terus dia punya hak itu diwakili oleh kepala suku. Nah, itu kan sama kayak sistem yang ada di Papua kan.
Nah, bagaimana pendapat Abang Beni selaku akademisi dalam menyikapi kasus seperti itu? Dari beta punya pengalaman, beberapa beta ikut jenjang SKPP yang dilaksanakan dari bawah sampai ke tingkat nasional itu sistem itu selalu dipertanyakan begitu. Karena bicara hak prioritatif maksudnya atau memilih ya atau individu. Tetapi hari ini kok ada sistem di Indonesia kayak di Jogja juga daerah-daerah istimewa seperti itu. Ada beberapa daerah-daerah istimewa yang hak pilihnya diwakili oleh kepala suku. Nah, menurut Abang selaku akademisi pandangan seperti itu bagaimana? Kembalikan ke Abang. Yang beta pahami juga kalau politik itu juga bisa berkaitan dengan self interest kita, Pak. Self interest kita dalam arti merhati kategoris dan lain sebagainya, dorongan dari dalam diri bisa juga kita artikan sebagai politik. Itu satu. Yang kedua itu mengenai demokrasi. Tadi Abang bilang demokrasi itu dia memiliki patokan ke demos, kratos, dan di atasnya demokrasi adalah pemilu. Bagaimana ceritanya sampai ketiga hal ini bisa memiliki relevansi? Itu yang kedua. Yang ketiga itu beta mau Abang jelaskan soal pemilu yang substantif itu sebenarnya bagaimana kalau kita kategorikan secara real pemilu yang substantif. Yang ketiga. Yang keempat itu ada yang sedikit paradoksal juga mengenai demokrasi yang tadi Abang sampaikan. Di sini tadi beta sedikit catat, demokrasi itu dia adalah hal yang kira-kira dilahirkan oleh konflik, tapi di lain sisi demokrasi itu dia yang akan menyelesaikan konflik itu sendiri. Ini timbul seperti disparitas begitu. Jadi saya agak sedikit mempertanyakan di situ. Mungkin itu sedikit pertanyaan. Oke. Tidak bisa dipreteli oleh negara. Kalau seandainya kita coba sajikan beberapa perspektif, untuk jawab itu. Kalau ditanya ke antropolog akan bilang itu bagian dari kultur yang tidak bisa dipreteli oleh negara. Kalau ditanyakan oleh seorang humanitarian, dia akan bilang komunitas tidak berhak untuk hak warga negara. Hak asasi itu terberi secara given dan tidak bisa dicabut oleh siapapun. Tapi kalau hak politik dan hak warga negara itu bisa dicabut. Tetapi yang berhak untuk mencabut hak politik yakni negara, bukan komunitas. Nah, kalau seandainya sistem noken tadi dilangsungkan dalam kondisi yang imperatif, terpaksa misalnya, tanpa sepengetahuan orang misalnya, dia bisa disebut dia mempreteli hak politik individu, gitu. Maksudnya hak politik warga negara. Tetapi kita tertarik apabila ada situasi begini, kalau seandainya satu komunitas itu sudah bersepakat untuk menentukan pilihannya, lalu semua bersepakat untuk mendelegasikan kewenangan politiknya ke kepala suku misalnya, secara politik itu dibolehkan sebab ada fungsi representasi di situ. Jadi secara sadar dia menyatakan diri bahwa beta mau pilih ini dan ale silakan tusu mewakili beta. Artinya selama hak itu diserahkan langsung oleh orangnya, diserahkan langsung oleh komunitasnya dan dijalankan sesuai dengan amanat yang diperintah oleh sang yang mempunyai amanat tadi, kayak warga suku tadi, maka formalitas secara politis itu dibolehkan sebab ada fungsi representasi di situ. Tapi memang kembali lagi seperti yang tadi, kalau seandainya Katong jawab itu sebagai seorang humanitarian, Katong akan bilang komunitas itu tidak punya hak apa-apa untuk datang ke TPS lalu berpretensi mewakili semua orang. Sebab
itu dianggap sebagai tindakan mencabut hak warga negara. Sebagai seorang humanitarian dia akan jawab begitu. Ini kita cuma sajikan beberapa perspektif untuk jawab. Nanti Nona terserah pilih kira-kira jawabannya yang mana. Kurang lebih kayak gitu. Tapi sebetulnya menarik kalau soal kasus Noken itu sebenarnya menarik. Sempat juga viral itu. Dan memang Forbita sih terlalu berani apabila kita cukup sekedar menyajikan satu perspektif untuk jawab itu. Jawabnya beberapa silakan. Oke, itu satu. Lalu yang kedua, banyak tadi pertanyaannya Bu. Kalau yang kita ingat tadi, sorry, kalau yang kita ingat tadi satu tuh. Oh iya, sorry. Ada satu yang kita ingat, yakni apa kira-kira korelasinya antara demos, kratos, dan pemilu? Demokrasi dan pemilu. Pemilu itu fasilitas prosedur yang disediakan oleh demokrasi. Pemilu itu, kita ulangi lagi, pemilu itu fasilitas prosedur yang disediakan oleh demokrasi untuk menghasilkan apa, atau tujuannya apa kira-kira demokrasi menyediakan fasilitas prosedural semacam itu supaya warga negara, komunitas politik bisa menyalurkan hak politiknya. Untuk apa? Ya, tadi untuk hal apa? Memilih, ya, gitu lah ya, untuk hal memilih atau bahkan memastikan agar fungsi representasi itu berjalan. Nah, lalu tadi soal empat tadi kan? Terus yang kedua tadi apa yang tadi coba tolong ingatkan? Oh, oke. Demokrasi substantif. Tadi kita sempat sebutkan satu keyword begini. Demokrasi itu terjebak pada aspek prosedural ketika warga negara itu sekedar datang ke pemilu, memilih, pulang dan selesai. Itu aspek proseduralnya tuh. Yang dimaksudkan dengan pemilu substantif, yakni dia datang ke TPS, memilih, setelah memilih dia pulang, setelah hasilnya keluar, dia punya fungsi untuk mengawal, memastikan bahwa seluruh hasil pilihannya itu misalnya atau pilihan warga negara itu bisa bekerja sesuai dengan apa, sesuai dengan sebenarnya kontrak politik atau apa begitu kan. Jadi sebenarnya prinsip dari demokrasi substantif yakni menghadirkan warga negara itu tidak sekedar sebagai pemilih, tapi sebagai subjek politik yang aktif yang bertugas untuk mengawal jalannya proses politik tidak hanya ketika pemilu tapi pasca pemilu. Sebab krusial dari sistem politik itu justru bukan ketika pemilunya, tapi pasca pemilu. Pasca pemilu, kalau seandainya kata sekedar datang lalu memilih terus lepas tangan, jangan pernah marah kalau seandainya korupsi dan nepotisme itu berulang-ulang gitu. Sembari ada voucher yang disediakan oleh institusi alternatif di luar negara, yakni komunitas warga. Jadi Forbita untuk menciptakan prinsip demokrasi substantif, yakni seperti tadi warga negara punya fungsi politik aktif untuk menjadi untuk mengawal sebagai voucher proses politik dan pembangunan. Tidak hanya ketika pemilu tapi pasca pemilu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Contohnya apa? Oke, kalau seandainya diminta contoh taktis itu
Kita kasih contoh taktis sederhana tuh, teman-teman yang terlibat dalam forum inklusif nih, kita bisa sebut sebagai subjek politik yang aktif. Sebab pasca pemilu pun mereka aktif untuk merumuskan rekomendasi berbasis isu yang hendak disuarakan ke legislator atau bahkan pemimpin daerah. Dan itu sebetulnya fungsi wajar, fungsi untuk memastikan agar proses politik dan pembangunan itu bisa berjalan gitu. Jadi fungsi wajar itu tidak hanya terletak antar sesama anggota parlemen, tapi fungsi wajar itu juga ada pada warga negara untuk mengawasi sebelumnya kerja-kerja politik dari parlemen. Teman-teman, dan kita rasa teman-teman inklusif sebagian besar seperti tadi Ulan sempat sebutkan, terus teman-teman yang bergerak untuk isu disabilitas, teman-teman yang bergerak untuk isu hutan adat, misalnya teman-teman yang bergerak untuk isu lingkungan, teman-teman yang bergerak untuk isu HAM misalnya, kita rasa tiap hari mereka lakukan itu untuk terus mengawasi itu, tidak hanya mengawasi tetapi memberikan pikiran yang rekomendatif, terlibat dalam proses policy maker. Tapi memang ada satu kendala dalam, sebetulnya kendala bagi kita yakni seperti tadi kita sempat sudah jelaskan bahwa komunitas warga itu sebetulnya aktif dalam politik. Siangnya negara itu pasca pemilu, parlemen dan negara itu tidak cukup membuka ruang yang inklusif bagi warga negara bisa terlibat aktif dalam proses pembuatan kebijakan. Untuk menjadi subjek politik yang aktif tuh kita harus terlibat dalam proses pembuatan kebijakan. Siangnya warga negaranya aktif, negaranya yang pasif. Negara yang tidak cukup membuka ruang untuk proses pembuatan kebijakan. Sejauh ini yang ada kan kebijakannya sudah jadi baru disosialisasikan. Padahal prinsip warga negara aktif dia mesti terlibat dalam proses perumusan kebijakan. Warga negaranya sudah aktif, siangnya negara yang justru menutup ruang untuk itu gitu. Nah, jadi itu sebetulnya masih apa ya kira-kira itu sedikit. Itu kan? Kira-kira demikian. Tadi disebut pacaran. Oke, mungkin kira-kira demikian. Karena ada undang-undang yang waktu pada saat itu juga Prabowo dia menunjukkan Presiden Joko Widodo sampai di tingkat Mahkamah Konstitusi, tidak salah kan? Terkait dengan sistem pemilihan kayak begitu. Kita berdebat juga. Lalu banyak pakar-pakar itu mengatakan bahwa seharusnya ahli-ahli praktisi hukum dan praktisi politik juga harus menguji undang-undang yaitu kembali. Nah, diuji dari situ. Nah, tetapi di dalam undang-undang atau konstitusi juga pun tidak menyebutkan bahwa ketika diwakili maka itu secara konstitusional maupun secara demokrasi tidak sah. Tetapi kalau mengacu pada itu menurut data itu kan pada Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 itu dan nomor 3 tahun 2012 itu tetap sah-sah saja. Dan waktu pada itu Prabowo dia menggugat Jokowi, tapi secara undang-undang itu sah. Dan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Beni kita memang itu tidak menjadi hambatan untuk dia membatasi. Dan secara undang-undang tetap sah. Lalu kemudian sistem itu banyak terjadi. Waktu 2017 di Katong punya daerah sendiri Kabupaten Kudu, dan ini kita pengkampung. Itu pengkampung terjadi bahwa waktu pada saat mau kampanye bupati itu masyarakat sudah dispanduk penolakan bahwa nomor urut 1 tidak boleh masuk untuk kampanye kapitalisasi di kampung itu, bahwa nomor urut 2 sudah harga mati 100% di kampung itu. Bayangkan dengan jumlah sekian penduduk di situ 1000 lebih, satu suara untuk nomor 1 hanya saksi saja, dan 1000 lebih itu semua ke nomor 2 dan menang mutlak. Dan itu saling dia membatasi ruang demokrasi untuk kandidat lain begitu. Bahkan kalau bilang demokrasi akar rumput juga pun nyatanya pada dalam orang-orang partai politik yang berbeda juga ada, tapi setelah perhitungan suara
sebenarnya itu saksi yang menjadi saksi untuk makanya cuma poin yang perlu saya sampaikan soal pengujian undang-undang itu uji kembali itu. Demikian mungkin kita bisa. Siap. Terima kasih. Sekali. Luar biasa ya teman-teman. Terima kasih untuk partisipasi aktifnya teman-teman. Semuanya boleh tadi sudah boleh berinteraksi dengan baik, banyak hal-hal baru yang kalian dapatkan. Terima kasih lagi Kak Beni, tadi suka keluar. Dan tadi Bang Tayu juga sudah memberikan banyak masukan ya. Memang Bang Tayu itu harus bersuara karena ada hal-hal yang katanya baru dengar itu pasti Bang Tayu sampaikan. Ya itu teman-teman yang lain, terima kasih untuk kedatangan di hari ini. Jangan bosan-bosan untuk berkegiatan dengan YPP Maluku. Kemudian mungkin terima kasih teman-teman untuk kegiatan hari ini. Selamat siang. Sampai Selamat siang. Sampai ketemu lagi di kegiatan-kegiatan. Yes.